Minggu, malam Sabtu, asalkan sama kamu, tak akan ada lagi yang kelabu. Oh, kumat. Baru juga mau mulai ngobrolnya, Bu. Mas, Saya aku tuh boleh jangan ketawa bilang. kan? Enggak. Boleh. Malah ketawa, Pak. Dan Mas Thomas nih. Saya tuh kan ceritanya jarang gombal gitu loh. Mbak Yoben Thomas gitu. Ayo, Mbok lanjut, Bu. Lanjut, silahkan. Saya lanjutkan dikit ya. Malam Jumat, malam Kamis, buka kumat, kami cuma tersenyum manis. Manis. Bentar. Kok kamu aja kali, Mas. Oh, Kalau aku tuh ya. paham, Mas Thomas, kenapa Bu Uke sok kumat-kumatan. Udah biarin aja. Prinsipku tuh cuma satu kok. Asal Bu Uke bahagia, aku tuh udah bahagia, Mas Thomas. Gitu loh, Mas. Gitu loh. Contoh Bu Yusefa tuh loh. Memang cuman Bu Yusefa kok yang paling ngertiin aku tuh loh. Ya kan, Mas? Udah cukup dramanya. Udah cukup. Ketimbang nanti tamu kita yang spesial ini pada ketawa-ketawa ikut nimbrung, mendingan kita sudahi saja. Nah, tak tambahi soalnya. Nah kan, tamunya malah gatel loh. Gatel pengen bully. Nanti saya kasih bagiannya Bu Tiwi dan Pak Billy ya. Oh gitu ya, siap. Boleh pokoknya nanti nimbrung. Ya udah. Nah sekarang karena kita udah ditunggu ini sama Sobat Maming dan juga dua narasumber yang kece, kita mulai sapa-sapa aja dulu yuk, Mas Thomas, Bu Uke. Siap. Halo Sobat Maming. Halo Sobat Maming. Halo Sobat Maming, senang bisa ketemu lagi dan senang juga karena kita sudah bersama dua tamu yang super spesial. Nggak main-main loh tamu kita hari ini karena beliau berdua ini dari Satgas ... Kemendikbud. Nah, nanti kita bisa kenalkan ya Bu Uke sama Pak Thomas ya. Oke, saya mau nyapa dulu nih namanya. Selamat malam Bu Tiwi dan Pak Billy. Selamat malam. Selamat malam. Bu Seva. Mas Thomas. Oke. Kok Halo, Mbak? Bu. Malam Bu Seva, Mas Thomas, Mbak Oke. Kapan aku panggil Mbak? Seneng kok Bu. Selalu minta dipanggil Mbak atau Kak, Bu. Iya, masa ya Mas. Ya Kakak. Gimana Bu Tiwi dan Pak Billy kabarnya? Alhamdulillah baik. Kali sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ini Bu Tiwi dan Pak Billy sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Karena beliau berdua ini sangat padat gitu loh, Sobat Malming jadwalnya. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Tahu toh. Bikin janji, tapi kalau janji sama Bu Tiwi enak ya langsung oke kok gitu. Jadi ini alhamdulillah sekali ya bisa ngobrol bareng dengan Bu Tiwi dan Pak Billy gitu. Semoga Sobat Malming juga sesemangat kami untuk menyimak. Betul sekali Bu Uke. Dan Pak Billy ini adalah sekretaris Satgas ... seperti Bu Yusefa tadi. Atau boleh saya sebutkan, Bu? Boleh. Oke, sekarang boleh ya. GLS. Oke, sekali lagi, sekretaris Satgas GLS dan Bu Tiwi adalah Kepala Prodi Sastra Inggris di UNESA dan bagian dari Satgas GLS juga. Keren-keren toh. Sudah langsung kebayangkan sibuknya seperti apa. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita meminta Bu Tiwi dan Pak Billy memperkenalkan diri secara langsung terlebih dahulu. Jadi silahkan Pak Billy dan Bu Tiwi, monggo siapa duluan? Bu Tiwi dulu lah, saya menghormati. Loh, itu tinggal juga. Saya masih mahasiswa nih, Bu Tiwi dosen gitu. Saya nggak berani melawan dosen. Apa hubungannya? Aduh, apa ini yang mau dikenalkan? Nama, asal, hobi? Iya, boleh Bu. Sepatu, boleh. Sepatu. Iya, jadi nama lengkap saya Pratiwi Retnaningtya, tapi biasanya dipanggil kalau mahasiswa panggil saya Mem Tiwi, teman-teman Bu Tiwi, Mbak Tiwi, Dek Tiwi, atau Tiwi gitu saja ya. Tapi kalau teman-teman yang tidak bisa bilang itu biasanya Tiwi gitu. Atau keren. Tapi begitu kenal jadi Tiwi. Saya asli arek Surabaya,
Jadi nggak usah kaget kalau kemudian ngomongnya jadi rotok cemplang-cemplong begitu. Saya suka, ya karena ini judulnya Saturday, saya harus bilang saya suka baca. Tapi asli memang saya suka baca. Saya suka jalan-jalan. Ya mungkin karena saya modelnya orang roto outgoing begitu, jadi nggak tahan kalau disuruh duduk manis. Itu deh mungkin. Nggak tanggung-tanggung loh jalan-jalannya sampai Ohio loh. Nekat itu ya, naik Greyhound. Terima kasih Bu Tiwi. Pak Billy, monggo silahkan. Halo Sobat Malming, perkenalkan saya Billy Antoro. Saya suka dipanggil Billy, nggak pernah dipanggil Antoro. Saya bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Nah, saya diamanahkan sebagai Sekretaris Satuan Tugas Gerakan Literasi Sekolah sejak 2017. Jadi nggak ada yang mau geser ini. Nggak ada yang mau geser? Ya, iya, saya senang bisa pernah kenalan ya sama Bu Zia, Seva, Mbak Oke ya. Dulu kita pernah jalan-jalan ya. Iya. Kemana Bu Oke kita? Iya, halo Pak. Asik. Nyobain street food di itu ya, di Taiwan. Iya, di Taiwan. Sama Bu Tiwi juga. Di, apa namanya, Taichung. Taichung ya. Di Taichung. Mungkin itu dulu perkenalannya. Oh, saya tambahin deh Pak. Ini Pak Billy juga punya channel YouTube yang keren banget loh Sobat Malming. Iya, Kenalin dong Pak betul. Billy. Isinya Oh apa gitu iya, Pak? terima kasih. Saya beberapa bulan ini sedang intens gitu ya menggarap channel YouTube Billy Antoro. Ya, jangan lupa ntar datang untuk subscribe, like. Jadi promosi nih. Jadi memang Hanya ini fokus ke cara perkenalannya tadi kan beda. jadi fokusnya ke literasi memang ya, terutama literasi sekolah. Alhamdulillah hari ini sudah berhasil mewawancarai seorang chef ya, seorang chef, pokoknya nantilah ada bagus gitu chef yang mengangkat literasi dari mengangkat makanan itu bukan bagaimana komposisinya tapi dari sejarahnya, filosofinya. Ya, pokoknya keren lah. Ini sudah Iya. segera terbit ya Pak? Iya, jadi harus ada nilainya ya. Enggak. Siap. Nggak ada prank-prankan itu, nggak ada itu. Jadi ini hari ini judulnya dari channel ke channel ya Pak Billy ya. Kita saling mendukung lah. Ya, Bu Iya. Tiwi segera ya luncurkan channelnya. Channel saya sementara ini masih di blog. Oh Kalau yang iya, Bu ya. Tiwi itu penulis blog yang sangat produktif Oh Sobat iya, Malming. betul. Nama blognya apa Bu? Aduh saya kok lupa sih. Ada dua yang aktif. Yang blog khusus literasi itu www.doingliteracy.wordpress.com. Tapi kalau tulisan yang nano-nano ya ada puisi, ada curhatan, ada tips-tips studi ke luar negeri, catatan budaya itu di Blogspot www.tiwi-lioness.blogspot.com. Gitu. Susah disebutnya, Bu. Iya, nanti Saya WA ya Bu. nanti dikasih tulisan gitu, running text gitu ya. Siap. Serahkan ke Mas Thomas itu untuk kepo-kepo itu. Jagonya itu. Baik. Keren. Apa nih? Kita mau nanyain apa dulu nih Bu Uke? Saya ya, ini tugasnya saya ya nanya Oh ya. iya, sorry. Iya. Saya mute ya, nggak sadar malahan. Ayo, lupa tugasnya masing-masing. Nah, itu loh Pak. Saking Amazed dengan Pak Billy dan terkesimanya Bu Tiwi. dengan Pak Billy dan Bu Tiwi itu yang Atau kalau dari kelamaan, tadi. biar saya sama Bu Tiwi yang nanya kalian bertiga. Jangan, Pak. Langsung cari data misalnya Mas ya. Dari awal tuh sudah cara bicaranya tuh sangat tertata, sangat bagus gitu. Kami jadi pengen melipir loh Pak Billy. Baik, luar biasa. Mari kembali bekerja. Luar biasa.
kontribusi dari Bapak Ibu di Satgas GLS pasti sangat besar untuk kemajuan literasi di Indonesia ya. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut nih tentang GLS, Gerakan Literasi Sekolah, dan juga bagaimana extensive reading bisa berperan di GLS, mungkin kita perlu tahu dulu nih, apa sih literasi itu? Nah, mungkin Pak Billy atau Bu Tiwi yang mau duluan menjelaskan, silakan. Monggo Bu Tiwi. Jadi kayak kuliah. Pertemuan pertama kelas Literacy in Education di S2. Mungkin saya mau bicara tentang apa literasi itu dari kacamata populer aja ya. Jadi prinsipnya sih sebenarnya sekarang ini kita memaknai literasi itu sudah jauh berbeda dari mungkin 10-20 tahun yang lalu. Kalau mungkin 20 tahun yang lalu kata literasi itu dimaknai hanya keterampilan membaca dan menulis ya. Tapi UNESCO sudah tidak lagi pakai definisi itu sejak tahun 2003. Sehingga dengan kata lain literasi itu sekarang dimaknai tidak hanya sebagai seperangkat keterampilan, tapi justru adalah praktik sosial. Apa yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya adalah peristiwa literasi. Karena kan kita ngomong tentang buku, ngomong tentang konsep-konsep ini juga adalah literasi sebagai praktik sosial. Artinya kalau kita mau bicara siapa yang bertanggung jawab untuk mengembangkan literasi, bukan urusannya orang bahasa saja. Karena kan literasi sebagai praktik sosial itu bisa terjadi di banyak ranah kehidupan, mau disiplin apapun, mau mapel apapun. Kalau ngomong tentang sekolah, literasi itu pasti wajib ada. Karena kan informasi itu harus bisa dipahami, dikelola, diulas secara kritis, untuk kemudian kita bisa menghasilkan teks secara bertanggung jawab dan berkualitas. Jadi intinya itu, tidak lagi baca dan tulis, tapi baca, tulis, memirsa, mendengar, satunya lagi apa? Viewing tadi sudah, baca, tulis, memirsa, mendengar, kok lali tuh aku siji mana itu 5 keterampilan ini. Itu. Jadi kalau listening, speaking, reading, write, berbicara. Baru berbicara itu harus ada dalam perjalanan literasi siapa saja. Nah, nambahi sedikit ini Mas Thomas, Mbak Yosefa dan Mbak Oke, saya ini termasuk penganut mazhab literasi yang tidak terlalu mainstream gitu ya. Kita tidak melihat literasi itu dalam bentuk angka pencapaian akademik, tapi siapapun, bahkan misalnya kita bicara tentang orang-orang yang mungkin dianggap ada di kalangan sosial ekonomi tertentu, misalnya pembantu rumah tangga atau tukang becak, mereka juga menjalankan praktik literasi masing-masing. Karena apa? Itu membentuk identitas diri mereka. Saya ikut mazhab itu. Dengan demikian tidak harus diukur dengan tes-tes atau PISA atau apa itu ya, tapi justru yang lebih penting adalah praktik literasi sebagai praktik sosial itu. Menarik. Ya. Terima kasih Bu Tiwi. Wah, luar biasa. Sebenarnya ini kuliah mulai ya, 1 SKS. Benar. Pak Billy mungkin ada tambahan? Ya, kalau Bu Tiwi ini salah satu dosen saya, dosen jarak jauh ya, saya banyak belajar dari beliau tentang literasi. Saya suka japri juga, nanya-nanya hal sifatnya teknis gitu ya. Saya juga nyimak bukunya ya, yang ditulis sama Mbak Sofi ya, Suara dari Margin ya, itu memang praktik sosial. Jadi baca juga jurnal-jurnal yang ditulis oleh beliau ya, bareng Bu Kisani juga gitu. Jadi memang pada akhirnya sedikit banyak juga terpengaruh sama Bu Tiwi juga ya. Jadi memang kalau untuk literasi sendiri ya, dalam konteksnya GLS lah, tadi Bu Tiwi bicara banyak teori karena memang kapasitas beliau, saya
lebih kepada ini aja pengertian literasi menurut gerakan literasi sekolah adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas. Jadi literasi ini adalah sebuah keterampilan gitu ya, sebuah kemampuan, bukan kata kerja, bukan kata keterangan, bukan kata sifat. Jadi ketika di lapangan sendiri banyak sekali guru ya, terutama itu masih memahami literasi sebagai kata kerja gitu atau kata benda bahkan. Sehingga pemahaman terhadap kata itu sendiri ya, kata literasi itu mempengaruhi pola pikirnya juga di lapangan gitu ya. Misalnya literasi ya sekedar bisa nulis, sekedar baca aja gitu. Jadi pemahaman yang agak keliru ini salah satu kerja keras kita juga gitu ya, karena paradigma pada akhirnya dipengaruhi oleh kemampuan orang dalam memahami sebuah istilah gitu. Nah, jadi kita memang coba mendorong gitu ya, mengenalkan bahwa literasi itu adalah sebuah kemampuan gitu ya. Jadi ketika orang berliterasi tujuannya adalah dia mampu memahami, punya kapasitas terus juga muncul budaya literasi di lingkungannya gitu. Jadi nggak sekedar baca tulis saja. Itu dulu yang singkat. Betul-betul keren ya. Dan kalau tidak salah, kalau konteksnya GLS gitu Pak, itu sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah dari 2015 kalau nggak salah ya Pak Billy. Iya, Permendikbudnya 2015. Ya. Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang pedoman budi pekerti. Dan kita mulai bikin panduan gitu kan, bikin sosialisasi itu mulai 2016 awal. Nah, kalau sejauh yang terpantau oleh Pak Billy dan teman-teman di Satgas GLS gitu, sudah seberapa jauh ya Pak GLS-nya sendiri itu diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia? Ya, kalau sepengetahuan saya ya, sudah jauh ya. Dan ini memang rentang jauh ini juga berbeda-beda ya, antara di Indonesia bagian barat, tengah, ataupun timur gitu. Nah, terutama ini di kalangan guru. Pemahaman di kalangan guru juga definisinya sangat jauh. Ada yang paham, akhirnya mereka kreatif dan kritis gitu ya, dan punya inovasi untuk mengembangkan kegiatan literasi di sekolahnya. Ada juga sebagian guru yang setengah paham gitu. Jadi dia mencampur adukan antara pemahaman dia gitu ya, dengan hal-hal yang dia lihat praktiknya di berbagai sekolah gitu. Nah, ini rata-rata menurut sepengetahuan saya ini banyak guru juga yang belum membaca panduan-panduan yang kita buat gitu ya sejak 2016. Jadi mereka praktiknya misalnya di lapangan minta siswa untuk merangkum gitu ya. Habis baca buku harus merangkum, ini kan tagihan. Sementara kita di kementerian itu mendorong awal pelaksanaan literasi di sekolah itu pembiasaan, tidak ada tagihan sama sekali. Gitu ya. Nah, terus satu lagi adalah guru-guru yang belum paham tentang literasi. Akhirnya kita di lapangan melihat ada resistensi dari guru dan kepala sekolah gitu ya, sehingga pelaksanaan gerakan literasi itu nggak berjalan. Misalnya, banyak juga keluhan karena guru nggak paham, kepala sekolah menjalankan program 15 membaca, itu gurunya tuh nggak mau datang saat pelaksanaan gitu kan. Jadi siswa megang buku sendiri tuh, nggak ada yang mengawasi gitu kan. Jadi guru alasannya, siswa cuma baca doang gitu kan. Nah, jadi ini yang kadang jadi yang masih kita coba teruskan sosialisasi gitu ya, tentang gerakan literasi sekolah gitu. Mungkin Bu Tiwi mau nambahkan, silakan. Iya, memang ini pertanyaan cukup menantang sih kalau direspon, karena kalau misalnya kita diminta untuk menyebutkan angka begitu, berapa sekolah yang sudah menerapkan, susah juga. Ada banyak faktor lah, tapi salah satu faktornya sih mungkin ruang gerak Satgas GLS itu tidak sebebas yang dibayangkan orang, di mana kita bisa masuk ke semua sekolah ya, karena namanya juga ada di bagian Kemdikbud itu harus ada koordinasi dengan unit-unit lain. Tapi mungkin sebagai contoh, saya boleh mengatakan bahwa GLS ini sebagai sebuah gerakan yang digagas oleh pemerintah itu sudah menasional, itu karena saya cukup banyak
membantu Direktorat SMP terutama. Jadi ketika GLS itu di launch tahun 2016, maka Direktorat PSMP, namanya dulu PSMP saat itu, mengajak beberapa dosen dan juga guru yang memang selama ini banyak membantu untuk memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis ke guru-guru semua mapel. Jadi tidak hanya guru bahasa, ya, guru semua mapel, sehingga panduan-panduan yang sudah disiapkan oleh teman-teman di Satgas GLS itu oleh Direktorat PSMP kemudian dipakai untuk sosialisasi. Begitu. Nah, saya kebetulan ikut terlibat memberikan sosialisasi di beberapa tempat. Tentunya tidak semua, tapi setidaknya dari Sabang sampai Merauke itu terwakili semua. Menyebarlah begitu, sehingga yang memberikan materi juga tidak hanya saya. Biasanya itu dalam bentuk cascading, model pelatihannya. Para instruktur nasional itu katakan diambil dari teman-teman Satgas ya, karena yang menginisiasi adalah teman-teman Satgas. Kemudian melatih para narasumber nasional tentang konsep-konsep itu, kemudian turun lagi ke provinsi, provinsi ke kota. Nah, sampai ke kota itu Kemdikbud memang, Mas Billy mohon dikoreksi kalau saya salah, Kemdikbud tidak memiliki kewenangan untuk langsung melatih guru-guru di kota, ya, karena berhentinya memang harus di provinsi. Tugasnya provinsi, LPMP misalnya, itu baru ke kota. Sehingga konsep ini, gerakan ini dan panduannya itu juga diharapkan bisa langsung bergulir gitu sampai ke sekolah sasaran. Tantangannya memang, ya namanya juga pelatihan senasional begitu, informasi yang 100% dari atas turun menjadi 75, turun, nah di bawah itu bisa tinggal 10%. Nah, dalam kapasitas saya sebagai orang di perguruan tinggi, di UNESA misalnya, kami juga memahami keterbatasan Satgas GLS untuk mengawal dari hulu sampai hilir. Misalnya ditanya, berapa sekolah yang sudah menerapkan? Itu akan susah, tapi kami bisa nggarap melalui perguruan tinggi, ya, melalui UNESA misalnya, pakai dana penelitian, pakai dana pengabdian kepada masyarakat, dan saya yakin Mas Thomas, Mbak Yosefa, dan Mbak Oka juga melakukan itu. Ya. Nah, disitulah kita bisa bicara tentang berapa sekolah yang sudah kami dampingi, itu bisa. Modulnya dari mana? Ya modul GLS tadi. Mengapa seperti itu? Karena GLS sebagai sebuah gerakan sangat mendorong pelibatan publik. Ini bukan hanya milik pemerintah, ya namanya juga gerakan, semua pihak itu harus sinergi, dan itu dituangkan di panduan-panduan GLS. Tentang bagaimana cara bersinergi, kalau mau kemitraan seperti apa caranya, itu intinya. Jadi tantangan banyak, tapi menarik sekali ya, dinamisnya. Itu sangat sebagai orang yang memandang literasi sebagai praktik sosial, ketika misalnya ada resistensi dari sekolah, bagi saya ini malah data penelitian. Kenapa ini? Pasti ada hubungan kuasa misalnya, gitu. Jadi kemana-mana akhirnya ngomongnya. Ya. Itu kira-kira. Luar biasa sekali sebenarnya ya usaha dari tim Satgas GLS ini, dan ya walaupun masih cukup banyak tantangannya, tapi saya sangat yakin bahwa selalu ada harapan dan juga solusi di setiap tantangan. Dan amin. Dan seperti kata Bu Tiwi tadi, ya ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja ya pastinya. Kalau menurut Pak Billy dan juga Bu Tiwi, mungkin peran seperti apa yang bisa dilakukan oleh guru dan sekolah secara lebih detail untuk membantu dari Satgas, tim Satgas. Monggo. Mas Billy? Iya, pada tahun 2016 kita melakukan sosialisasi, itu 5 gelombang, kita mengundang seluruh kepala LPMP, waktu itu 3 provinsi, terus lagi kepala Dinas Pendidikan Provinsi, kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Indonesia. Waktu itu ada 5 gelombang. Nah, saat itu kita sosialisasi tentang bagaimana sih pelaksanaan gerakan literasi sekolah di tempat masing-masing, dan kita harapkan setelah itu ada 2 harapan waktu itu. Yang pertama,
Pemda mengalokasikan dana di APBD untuk mendukung pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Yang kedua, Pemda membuat regulasi yang mendukung pelaksanaan GLS. Beberapa daerah itu merespon dengan sangat baik, bahkan sebagian itu mendeklarasikan dengan pembentukan penyebutan gitu ya, istilahnya provinsi literasi, kabupaten kota Kota literasi gitu literasi, kan, betul. kota literasi gitu ya, dan mereka coba untuk ini sesuai dengan panduan kita gitu ya, pelibatan publik. Jadi semua unsur dalam pelaksanaan GLS itu dilibatkan, mulai dari aparatur pemerintah, sekolah, pegiat literasi, LSM, komunitas literasi, gitu. Jadi semua dilibatkan di sini. Jadi tidak eksklusif GLS itu dalam pelaksanaan di lapangan. Jadi inklusif. Nah, jadi kita lihat di lapangan semua mengambil peran. Kalau tingkat internal itu guru ini ya ujung tombaknya ya, guru kita harapkan sebagai teladan literasi. Karena kita tidak bisa misalnya salah satunya mendorong siswa untuk membaca buku kalau gurunya sendiri tidak membaca. Ini repotnya gitu ya. Karena ya kita di lapangan sendiri melihat gitu ya, ada penelitian ya, saya coba melakukan penelitian bahkan di Jakarta gitu ya. Ketika ada pertanyaan berapa banyak buku yang dibaca dalam sebulan, itu rata-rata menjawab 1. Bahkan nggak sampai gitu ya. Nah, ini kan sebuah pertanyaan, bagaimana kita mendorong siswa untuk membaca buku kalau gurunya sendiri tidak membaca. Nah, ini salah satu tantangannya gitu ya. Terus yang kedua, dari kebiasaan tidak membaca ini, kita bisa melihat bagaimana pelaksanaan literasi di sekolahnya. Rata-rata, misalnya ketika saya mengisi materi di jenjang SD, SMP, SMA, gitu ya, SMK, selalu pertanyaan awal yang saya tanyakan kepada peserta adalah, siapa di sini yang sudah membaca Desain Induk GLS dan Panduan GLS pada SD, SMP, SMA? Dan rata-rata satu pun tidak akan ada yang angkat tangan gitu. Artinya mereka bahkan sudah 4 tahun berjalan itu belum membaca buku gitu. Jadi bagaimana mereka melaksanakan kegiatan literasi di sekolahnya kalau panduan dari kita gitu kan itu tidak dibaca. Akhirnya kita lihat di lapangan adalah gerakan literasi itu berjalan sesuai, kalau saya menyebutnya sesuai dengan apa persepsi mereka, gitu ya. Jadi misalnya bikin kalau di Jakarta itu, mohon maaf nih, guru Jakarta ya, yang pertanyakan itu kegiatan literasi di lapangan, ya. Jadi setiap literasi di lapangan, siswa-siswanya disuruh bawa buku, gelar tikar di lapangan sampai kepanasan gitu kan, ada siswa yang 1-2 diminta untuk membaca rangkumannya gitu kan, cerita tentang isi buku gitu kan, sementara gurunya sendiri tidak mencontohkan di depan mereka, hanya mengawasi, ada yang motret-motret gitu kan. Nah, jadi itu salah satu kendalanya gitu ya. Terus yang kedua adalah Pemda itu juga kurang mendukung gitu ya. Mungkin Pemda masih belum melihat gitu ya, belum memahami literasi sebagai sesuatu yang bisa mendorong juga kemajuan di daerahnya gitu, sehingga literasi tidak didukung dengan regulasi, dengan APBD gitu kan. Ya ini juga dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam memahami literasi. Daerah-daerah yang sudah paham Pemdanya gitu ya, kepala bupatinya, kepala dinas pendidikannya, atau gubernurnya sekalipun, itu pasti akan mengalokasikan dana APBD-nya itu untuk mendukung kegiatan literasi, itu udah pasti. Regulasi juga sama. Berbeda halnya dengan daerah lain yang masih kurang paham gitu ya. Jadi ya itulah kendala yang sebenarnya bisa bilang klasik ya. Cuman di sini kita di Satgas, kita tidak boleh menyerah, kita akan melakukan berbagai cara gitu ya untuk menjangkau gitu ya. Kita untuk terus mengajak gitu ya. Kita misalnya mendorong salah satunya adalah membentuk satuan tugas gerakan literasi sekolah di daerah. Gitu ya. Terus selain itu Tim kita literasi, juga Mas, ya. ya. Terus kita juga nanti baik dilakukan secara individual di personal Satgas gitu ya, ataupun secara organisasional kita ingin melaksanakan pendampingan literasi. Jadi sekolah itu tidak akan bisa secara 100% melaksanakan literasi sesuai dengan panduan yang dibuat oleh Kemendikbud kalau tidak didampingi.
kita sudah lama membuat acara BIMTEK, bimbingan teknis gitu ya, mengundang sekolah gitu kan untuk kita latih gitu kan. Setelah mereka kembali ke daerah masing-masing, dilepas aja. Akhirnya ya udah seperti itu. Apalagi sekolah-sekolah yang diberi bantuan dana. Setelah dana habis ya sudah kembali lagi normal gitu. Normal itu maksudnya ya udah seperti tidak terjadi apa-apa. Mereka dapat pembinaan gitu kan, dapat bantuan. Nah, ini memang masih jadi PR kita dan kita juga mendorong berbagai mitra ya. Kita bekerja sama mitra ya. Salah satunya kita berharap juga IERA ya. Ini teman-teman di Extensive Reading juga kita sangat senang gitu ya bisa bekerja sama gitu kan, karena ini generasi ini ya, generasi yang kita harapkan bisa membangun bangsa ini dengan literasi gitu. Mantap. Panjangan ya. Enggak. Saya buka sama-sama tuh sambil ini kan nulis-nulis di Google Doc kami itu sampai speechless gitu, luar biasa. Sudah banyak sekali gitu loh yang dilakukan oleh teman-teman di Satgas GLS juga ya. Dan tadi juga disampaikan bahwa buku panduan Bu Tiwi juga sering share kepada kami, Pak Billy sebenarnya di IERA gitu, supaya kami juga paham tentang visi misi dari Satgas GLS itu sendiri dan juga apa yang bisa kami lengkapi atau apa yang bisa kami bantu seperti itu. Dan itu sebenarnya modul itu sudah sangat lengkap ya. Seandainya memang harapannya guru-guru mau ya, paling tidak sebelum menerapkan literasi di sekolah-sekolah itu paling tidak membaca dan memahami modul itu sendiri, karena sudah sangat apik, sudah sangat bagus dibuatkan gitu ya. Lalu tadi yang menurut saya yang cerita dari Pak Billy yang anak-anak dibawa ke lapangan lalu diminta untuk membaca bersama-sama gitu. Kalau pemahaman saya sendiri sebenarnya literasi atau membaca itu adalah hal yang intimate sebenarnya ya. Jadi mungkin sedikit saran mungkin bisa dilakukannya lebih ke personal atau diarahkan ke personal atau intimate ya, ketimbang dibawa ke lapangan nanti ada anak yang nggak bawa buku lalu pinjam temennya atau nebeng temennya, tetapi sebenarnya esensinya kurang dapat gitu ya. Yang penting terlihat membaca saja seperti itu. Betul. Itu yang mungkin perlu diperbaiki lagi ya, luar biasa. Ya, ini Bu Yusefah. Ya sebenarnya praktik seperti itu kalau di panduan itu tidak ditemukan contoh praktik baiknya, gitu ya. Karena memang ya tadi persoalan tadi ini lebih kepada mungkin kelihatan hebat lah mengumpulkan anak-anak di lapangan gitu kan. Tapi saya juga tidak menyalahkan mereka ya. Ini memang ya inilah interpretasi guru kepala sekolah bahwa kegiatan literasi gitu kan salah satunya seperti ini gitu kan, nggak cuma satu-satunya mengumpulkan, enggak gitu. Dan saya coba untuk memahami pola pikirnya ya. Nah salah satunya adalah kayaknya di kalangan guru sendiri masih ada kesulitan gitu ya untuk melakukan pengorganisasian di ruang kelas. Ya ini saya kira ini karena berawal dari mereka belum membaca buku-buku panduan tersebut, gitu kan. Jadi apa sih yang dilakukan? Sekedar membaca buku secara mandiri gitu 15 menit terus ngapain gitu kan, udah daripada bingung, daripada anak-anaknya susah diawasi gitu kan, udah dikumpulin aja di lapangan gitu kan. Nah itu mungkin seperti itu gitu kondisinya. Silakan Bu Tiwi mau nambahin. Pengamatan dan pengalaman pribadi itu ternyata memang literasi itu maknanya bergulir dengan sangat dinamis ya. Kalau pas awal-awal dulu kita mengenalkan literasi, banyak guru, kan pertanyaan saya setiap kali mengawali sosialisasi kan adalah apa yang Ibu Bapak ketahui tentang literasi. Saat itu tahun 2015-16 itu ngeblank. Apa itu literasi? Itu binatang apa gitu ya. Tapi sekarang ini sampai tahun 2020 ketika sosialisasi dan pelatihan itu terus digalakkan, jawabannya itu sudah sangat kaya ya. Jadi literasi itu adalah mengolah informasi, jadi sudah sampai ke sana. Kemudian literasi harus masuk ke pembelajaran. Itu artinya dengan segala tantangan yang kita hadapi, ternyata
arahnya itu ya tidak salah-salah amat begitu ya. Kembangan-kembangannya itu boleh dikatakan sebagai salah satu cara untuk memeriahkan. Nah, bicara tentang memeriahkan di buku Suara dari Margin itu Bu Sofi dan saya memberikan kritik, tapi self criticism sih sebenarnya terhadap Satgas KLS, bahwa meskipun yang diwacanakan di panduan itu sudah benar ya, misalnya membaca untuk kesenangan itu harus tanpa tagihan, tapi ternyata di lapangan itu malah jadi banyak tagihan ya. Guru harusnya jadi role model, ternyata gurunya sendiri tidak pernah baca. Hal-hal seperti ini menurut kami dulu sih kayak marah banget, kok jadi gini sih, tapi dalam perjalanannya tidak apa-apa lah. Sehingga jawaban saya kalau misalnya ketemu dengan guru-guru, ya saya harus ngapain Bu? Daripada saya baca, kan saya harus ngecek apakah anak-anak itu baca benar apa enggak. Jadi saya keliling memastikan terus foto-foto. Nah, yang kami kritik tentang pelaksanaan GLS di lapangan itu adalah masih banyaknya selebrasi ya, masih terkesan kayak festival gitu ya, rame-rame. Pokoknya supaya kelihatan sekolah ini adalah sekolah literasi, kota ini adalah kota literasi, sehingga banyak launching, banyak deklarasi-deklarasi. Tidak salah sih ya, sekarang ini di masa kita selalu ingin kelihatan menonjol di medsos, itu adalah cara yang keren untuk memperkenalkan sekolah. Namun upaya kami adalah sambil tetap masuk ke sana, pelan-pelan membelokkan ke arah yang benar. Misalnya saja, ini pertanyaan yang juga sering saya dapatkan tentang pelaksanaan 15 menit membaca. Sekolah-sekolah yang mungkin berbasis agama, itu pertanyaannya suka begini, Bu Tiwi, kalau kami melaksanakan kegiatan membaca Alkitab, atau yang satu membaca Al-Quran, apakah itu kegiatan literasi? Kalau melihat panduan, mestinya saya mengatakan, oh bukan, itu bukan kegiatan literasi yang kami maksud. Tapi kan ya tidak mungkin ngomong seperti itu. Jadi saya menggunakan perspektif literasi sebagai praktik sosial tadi. Membaca Alkitab, membaca Quran, itu adalah literasi Qurani atau literasi spiritual. Dan itu menurut perspektif literasi sebagai praktik sosial, itu juga diakui sebagai kegiatan literasi. Namun yang penting, apakah ada proses pemaknaan teks ketika membaca? Misalnya membaca Alkitab, kemudian satu ayat dibaca, didiskusikan, ya itu literasi yang sangat bermakna. Sama saja membaca satu ayat di surat di Al-Quran, terus dibahas maknanya apa, apakah ada praktik di rumah, ya itu literasi banget itu. Tapi yang penting adalah kita lakukan secara rutin, tidak perlu sampai 1 jam, 15 menit tapi berkala, misalnya 2-3 kali dalam 1 minggu, minggu ini baca Alkitab, hari ini baca Alkitab, besok baca buku, besok lagi baca fiksi, ya itu luar biasa. Oh gitu, Pak. Akhirnya merasa, oh berarti saya nggak salah juga ya, tinggal diperkaya. Ya cara-cara seperti itu sih. Barangkali lebih karena ini teman-teman, para anggota Satgas KLS itu komponennya kan macam-macam ya, bukan hanya dari internal Kemdikbud, bukan hanya dari perguruan tinggi, tapi juga ada teman-teman yang memang pegiat literasi, ya, yang memang terjun langsung di lapangan, mendampingi TBM atau bahkan juga punya taman baca. Mas Billy itu kan anggota Forum Lingkar Pena, jangan salah itu juga pegiat. Nah, begitu, sehingga kalau di KLS kami mungkin membawa misi pemerintah, tapi sebagai diri pribadi kami melihat diri kami sendiri sebagai pegiat juga yang tidak pakai malu gitu, tidak pakai mikir ada imbalannya atau tidak, pokoknya saya mau jalan aja supaya ketika kita menyampaikan sesuatu itu tidak ngomong doang, tapi karena kita sendiri melakukan itu. Jadi jiwa volunteerism-nya ini
yang menurut saya beda lah di Satgas GLS. Tidak hanya sekedar menjalankan program pemerintah itu. Kira-kira begitu. Nah, ini Ya, menarik sekali. Ya, ya, monggo, ya monggo, Pak ini Willy. dalam konteks ini saya juga sebenarnya sangat beruntung ya, ketemu dengan Bu Tiwi, terus lagi banyak ya, Bu Tiwi, Bu Pangesi, Mas Win, Muldian, terus lagi Bu Kisiani gitu ya, Bu Sofi yang sekarang Ketua Satgas GLS. Ini adalah orang-orang yang berdedikasi gitu ya. Jadi memang bergeraknya nggak sekedar oh ini saya Satgas gitu kan, saya harus didengarkan nggak gitu. Di tempat masing-masing itu ya berjalan ini, malah mereka lebih ini lagi, lebih progresif lagi ya. Misalnya Bu Tiwi lah, saya terima kasih sekali Bu Tiwi, Bu Kisiani juga ya, di UNESA itu didirikan pusat studi literasi. Nah ini jadi contoh ya, jadi rintisan bagi kampus lain untuk membuat itu, membuat pusat studi literasi. Juga selain itu bikin KKN lagi penelitian yang berbasis literasi. Ini sebuah contoh yang saya kira bisa ditiru ya oleh kampus lain gitu kan. Nah ini kan dari segi perguruan tinggi akademisi ya, seandainya di Satgas GLS tidak ada dari unsur akademisi, saya kira agak susah gitu kita mendorong program GLS itu didukung oleh perguruan tinggi gitu. Kita pernah ngundang para rektor itu Mas ya, tahun 2016 Oh iya betul. itu ya. Saya masih ingat itu tanggal itu bulan November 2017, Oh, sampai ingat tanggalnya. iya. 17 November itu. Berarti Bu. Jadi waktu itu kita ngundang rektor-rektor gitu kan, terus lagi ngundang beberapa kementerian ya, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan gitu ya, Kemendagri kita undang supaya kita sosialisasi dan kita mendukung, mereka mendukung gitu ya. Misalnya kita dorong, misalnya di Kementerian Perhubungan kita dorong supaya area-area publik seperti ruang tunggu di bandara, terus lagi di stasiun itu ada pojok bacanya. Alhamdulillah beberapa tempat, terutama di bandara itu sudah ada pojok baca. Terus lagi kalau misalnya kalau kita ke Jakarta, AMRT, itu di setiap stasiun itu ada pojok bacanya, gitu kan. Terus lagi Kementerian Agama kita sudah lama dorong tuh, supaya ada gerakan literasi madrasah. Nah, karena sekarang orang guru-guru madrasah itu ya, dari madrasah ibtidaiyah, sanawiyah itu menggunakan panduan GLS gitu. Bukannya panduan yang dibuat oleh Kementerian Agama gitu. Nah, kita dorong mudah-mudahan Kementerian Agama coba untuk ini ya, ada gerakan literasi madrasah. Kita juga pernah audiensi sih Kementerian Agama, mudah-mudahan mereka bisa meluncurkan itu ya segera gitu. Masif sekali ya. Saya pernah ke rumah sakit PKU Gamping ya Bu Uke ya, kalau nggak salah ya. Rumah sakit Muhammadiyah PKU Gamping itu juga sudah ada pojok bacanya di dekat area bermain anak-anak juga. Nah, iya betul. Intinya memang harus militan itu kalau menurut ya. Nggak perlu pakai surat tugas itu. Sudah menugaskan diri sendiri ya Bu. Menugaskan diri sendiri. Nah ini Bu, agak belok sedikit gitu ya Bu ya, karena memang untuk penerapan literasi itu kan kita tidak bisa hanya mengandalkan salah satu pihak gitu. Nah ini ngobrol tentang extensive reading gitu. Kalau menurut Bu Tiwi, teman-teman yang ada di extensive reading itu bisa melakukan apa gitu Bu untuk mendukung GLS? Wah, IRA sudah masuk dalam dokumen kita kemarin Mas ya. Draft ya Mas ya. Cuma ya belum difinalkan aja. Tapi memang betul salah satu cara agar kita bisa melibatkan publik itu adalah mengidentifikasi unit, lembaga, atau kampus yang juga sedang bergerak atau setidak-tidaknya punya minat untuk menggerakkan literasi, tapi mungkin belum tahu saya harus bisa apa ya, tapi saya mau begitu. Nah itu kita mencoba untuk connecting dots ya. Nah tentang teman-teman IRA sejak kenal tahun 2019 kemarin atau 2018 ya? Saya lupa. 2018 sudah, tapi intensifnya 2019 ya. Ya, saya langsung menyampaikan ke Mas Billy dan teman-teman. Mas, kita ini kok ya baru tahu ada IRA.
Iya rasanya kayak baru tuh ada GLS, itu akhirnya kan saling kita connect sehingga saya berkali-kali mengatakan ke teman-teman Satgas, kalau kita ingin teman-teman yang militan, ya tidak mulai dari nol, toleh saja teman-teman IERA. Mereka secara akademik itu sudah paham teorinya, mereka sudah melaksanakan praktiknya di kelas masing-masing, mereka sudah memberikan pendampingan di sekolah-sekolah di sekitar kampus mereka, sehingga kalau misalnya nanti kita mengadakan pendampingan literasi, butuh lebih banyak orang, toleh saja IERA. Begitu. Mengapa ada kesinambungan? Karena meskipun di panduan GLS itu kita tidak menyebutkan istilah extensive reading ya, tapi kami punya manual membaca ekstensif. Kayak podoai saja nih toh. Iya. Gitu. Kemudian 15 menit membaca itu kan pada dasarnya juga extensive reading. Tapi setelah ketemu IERA itu kami menggaungkan lebih eksplisit. Setiap kali kita bicara 15 menit, harus kita katakan ini adalah membaca ekstensif. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana literasi itu bisa masuk ke pembelajaran, sehingga bisa membantu meningkatkan kompetensi pemahaman membaca, itu kita sebut sebagai intensive reading. Jadi karena kami sudah punya panduan, sudah punya modulnya, mengenal teman-teman IERA itu membuat kami semakin kuat menunjukkan perbedaan namun juga keterkaitan antara ER dengan IR-nya itu. Jadi sangat penting teman-teman IERA itu untuk mendukung kami. Terima kasih, Terima kasih, Billy. Terima kasih. Tegang banget deh. Diskusinya tegang banget deh. Kayaknya ya. Loh, Pak, semangatnya Jadi serius. dari Bu Tiwi sama Pak Billy itu loh. Serius Iya. banget ini. Iya, apa Semangatnya tuh bikin tertata merinding gitu. sekali. Iya benar, tertata sekali dan benar-benar yang disampaikan itu luas sekali gitu ya. Kami itu sampai yang wow gitu. Oh, ternyata kita selama ini baru lihatnya segini. Oh, ternyata. Iya, betul. Lebih dari itu. Betul. Bener. Keren. Mantap banget. Karena memang gini ya, kita itu sejak awal 2016, 17, 18 itu kita di Satgas itu memang sengaja tidak mengangkat, tanda kutip mengangkat diri gitu ya. Kita lebih mendorong program literasi ini gitu. Jadi kita tidak oh nih saya anggota Satgas nih, saya diundang dong, enggak, kita enggak seperti itu gitu. Jadi kita lebih banyak bekerja di belakang layar gitu kan, masing-masing punya peran gitu kan, dan akhirnya ya memang kita nggak ada yang yang sangat menonjol, enggak gitu. Kita yang kita kenal program. Satgas. Iya, Satgas. Saya juga mengenal IERA itu terima kasih sejak 2019 ya, interaksi dengan literatur IERA, literatur extensive reading. Dan saat itu saya melihat bahwa ini sebuah potensi ya. Selama itu 2016 kita mendorong program literasi gitu kan, tidak ada tagihan, membaca secara menyenangkan, secara literatur. Ternyata kita punya loh di Indonesia organisasi yang memang mendorong untuk extensive reading gitu kan, membaca untuk kesenangan akhirnya gitu. Nah, ini saya kira ini sudah sejalan sekali dengan panduan atau program GLS gitu ya, terutama di pengembangan ya. Maaf, di pembiasaan dan pengembangan. Pembiasaan dan pengembangan. Nah, ini apalagi di sini kebanyakan akademisi gitu ya, yang punya kapasitas lah secara akademik untuk mendorong dan akhirnya juga menerapkan kan ya di beberapa daerah gitu kan, bahkan udah punya cabang yang udah luas di Indonesia ya. Dan saya kira ini sebuah potensi kemitraan yang sangat bagus gitu ya, kita bekerja bareng-bareng gitu kan. Ini merupakan kebanggaan juga buat kita ya di Satgas bahwa kita bisa kerja bareng-bareng gitu. Karena ini program milik semua gitu ya, bukan punya kementerian aja gitu. Cuman memang kita harus pelan-pelan gitu ya mengikis rantai birokrasi, terus lagi pemahaman yang masih jauh tentang literasi gitu kan. Kita jalan bareng-bareng, kolaborasi gitu. Makanya setiap kegiatan di GLS sendiri itu kita dorong mengundang berbagai unsur. Nah, alhamdulillah juga ini kita sejak awal didorong oleh Pak Dirjen, Pak Hamid Muhammad,
Nah, beliau selalu mendorong jangan sekolah aja yang bergerak, undang pihak-pihak luar di luar sekolah untuk memajukan literasi di sekolahnya. Karena kapasitas dalam hal misalnya excessive reading gitu kan, terus lagi kemampuan-kemampuan lain gitu itu dimiliki oleh orang-orang di luar sekolah gitu kan. Nah, ajak mereka untuk bergerak di sekolah gitu kan, atau bahkan sekolah juga belajar keluar gitu kan, apakah itu ke TBM, apakah ke perguruan tinggi, mengikuti kegiatan-kegiatan literasi gitu. Sehingga GLS itu sifatnya inklusif, terbuka gitu. Apalagi tahun 2017 ada tentang itu ya, Perpres penguatan pilihan karakter, itu sebuah legitimasi yang sangat kuat ya dari Presiden bahwa sekolah itu didorong untuk belajar lebih banyak juga ke pihak-pihak di luar sekolah gitu, di masyarakat misalnya. Oke, ya, betul sekali. Dan tema virtual talk yang akan datang nanti ada hubungannya dengan karakter, Pak Billy. Jadi PR, buku, dan bagaimana itu bisa mengarah ke karakter pembaca atau karakter anak seperti itu ya. Keren-keren ya. Kita saling mengundang loh ini. Dulu di roadshow di American Corner Jakarta, IERA mengundang Pak Billy ya, jadi besok bisa saling mengundang. Dewi, kayaknya kita juga perlu mengagendakan nih, mengundang teman-teman IERA ini di acara kita ya. Kan sudah masuk agenda sebenarnya. Iya. Apalagi sekarang mumpung ini ya masih online begini, malah saya satu sisi positifnya sih justru bisa menjangkau lebih luas ya. Jadi planning atau program-program itu juga lebih luas. Yang tadi tahun ini seharusnya roadshow di 5 pulau, memang sebenarnya di 5 pulau, tetapi kan in person ya, tapi justru dari virtual talk ini kita malah bisa menjangkau lebih luas lagi. Luas, iya. Dan tidak perlu kemana-mana juga. Lebih nyaman begini. Betul. Ya, Pak dan Bu, semua hal yang sudah diceritakan itu sangat keren dan saya penasaran lebih tepatnya, lebih banyak hal lagi. Boleh nggak sih diberi bocoran kira-kira program Satgas GLS jangka pendek dan jangka panjang ke depan itu apa? Kalau boleh. Boleh banget. Rame nih. Diskusi dulu Bu Tiwi dan Pak Billy, mana yang boleh dibocorkan, mana yang enggak. Info A1. Saya sama Bu Tiwi itu setiap hari ngobrol di grup. Iya, apa ini Mas Billy? Mungkin kita sebenarnya kan sudah punya, jadi kita punya program seperti virtual talk yang sudah rutin sejak tahun 2017 Mas ya. Iya, saya ingat betul kami menyebutnya Sarasehan Literasi Sekolah. Jadi kami sudah melaksanakan SLS ini sejak tahun 2017. Yang pertama itu kalau tidak salah 4 Mei 2017, karena waktu itu buku Suara dari Margin kan di launch itu ya. Jadi makanya ingat betul. Jadi di Sarasehan itu meskipun namanya Sarasehan Literasi Sekolah, namun yang kami undang, jadi itu biasanya acaranya 1 hari penuh. Yang kami undang itu pasti ada unsur sekolah. Sekolah ini bisa SMP, SD, SMA, bahkan PKLK atau sekolah luar biasa. Taman baca juga selalu ada komponen dari teman-teman TBM, sehingga masyarakat yang datang itu selalu punya kesan bahwa GLS itu memang milik semuanya bisa terlibat. Dan SLS ini kami laksanakan berapa bulan sekali gitu Mas ya, saya lupa, 2 bulan sekali waktu itu. Jadi, selama Corona kemarin memang sempat berhenti, tapi kami melaksanakan diskusi GLS secara daring berapa kali Mas? 4 kali atas nama GLS, tapi entah berapa banyak kali atas nama. Jelas sekarang? Kok Bu Tiwi jelas. Ya. Jelas. Jadi atas nama Satgas itu mungkin diskusinya 3 kali. Tapi kami ini kan juga ada di mana-mana ya. Kerjaan pro bono itu atas nama Perkumpulan Literasi Indonesia, atas nama apa? Ya, Mas Billy ya muncul. Jadi saling mengundang itu tadi. Sehingga kalau boleh dikatakan,
sebenarnya selama pandemi ini kami kayaknya malah nggak berhenti berwebinar deh. Tiap minggu ada aja sharing-sharing seperti itu. Tapi senang banget ya, senang banget. Sehingga justru acara-acara seperti ini akan tetap kami kawal. Itu kalau kita bicara tentang literasi sebagai kegiatan pembiasaan dan pengembangan. Tapi kalau yang pembelajaran, biasanya kami ini justru dilibatkan oleh teman-teman dari direktorat. SD, SMP, SMA, atau sekarang ini Pusmenjar, Pusat Asesmen Pembelajaran, kan sedang menyiapkan simulasi AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, persiapan PISA. Nah, ini kita bicara literasi untuk pembelajaran lebih formal memang. Jadi biasanya kalau seperti ini audiensnya bisa dinas pendidikan, bisa pengawas, LPMP atau guru begitu. Jadi ya program ini yang kita terus gulirkan. Mas Billy mungkin bisa sampaikan bahwa kita punya 3 divisi gitu Mas, sehingga tiap divisi mengerjakan apa, sehingga kegiatan selalu berjalan. Ya, makasih Bu Tiwi. Kita itu punya ini ya, berbagi tugas. Jadi kita memang tahun 2020 ini kita anggotanya lebih ramping gitu ya, dan semua jadi personel Satgas 2020 ini mengalami istilahnya metamorfosis gitu ya. Jadi ada anggota Satgas yang ada yang tidak lanjut lagi dan ada yang tambah baru lagi gitu. Nah, jadi kita bagi 3. Yang pertama itu bidang pertama itu tentang publikasi. Terus yang kedua, nah ini Bu Tiwi yang mengetahui bidang penyusunan bahan. Terus yang ketiga itu untuk koordinasi dan monitoring. Jadi kita 3 bidang ini yang saling berkoordinasi, berkolaborasi untuk mengawal pelaksanaan gerakan sekolah. Nah, tadi Mas Thomas nanya, apa sih yang baru gitu ya? Jadi di masa pandemi ini, yang baru itu yang belum pernah kita lakukan di masa sebelum pandemi adalah diskusi GLS daring. Nah, kita sudah 4 kali, gitu ya, sudah 4 kali menyelenggarakan. Waktu itu dari bulan April, kalau nggak salah ya, dari bulan April. Jadi program-program literasi yang coba kita sosialisasikan, itu bisa melalui kegiatan ini. Dan selalu antusiasme dari masyarakat, terutama guru itu selalu besar ya. Jadi nggak cuma guru aja sih ya, bagian literasi gitu kan. Karena kita narasumbernya itu nggak dari guru pihak sekolah aja. Jadi dari pihak masyarakat, dari pihak keluarga gitu kan, dari pihak birokrasi. Kita waktu itu pernah ngundang juga dari Wakil Ketua Komisi 10 ya, Bu Hanifah ya. Bu Hetifah gitu ya. Bu Hetifah gitu ya, untuk berbagi bagaimana sudut pandang pemerintah ya, DPR gitu ya, dalam memandang literasi. Terus yang selalu kita dorong adalah selain sosialisasi ya, kita pendampingan ya. Sebenarnya pendampingan ini saya juga bersyukur ya, orang-orang yang di Satgas itu orang-orang yang militan gitu ya. Jadi mereka sendiri secara pribadi, misalnya di teman-teman di direktorat itu melakukan pendampingan sendiri tuh, entah itu sekolah yang di dekat rumahnya ataupun sekolah anaknya gitu. Saya sendiri di sekolah putri saya itu saya mendorong supaya ini GLS juga diterapkan gitu ya. Saya kawal terus itu supaya program literasi gitu yang dilakukan oleh Kemendikbud juga bisa diterapkan di sekolah tempat anak saya sekolah gitu. Jadi ya masih ini ya, kita masih terus mendorong program. Kita juga mendorong pembentukan Satgas GLS di daerah, ya apakah di provinsi atau kabupaten kota gitu. Apa lagi yang terlewat Bu Tiwi? Iya sih, yang saya sangat apresiasi itu justru teman-teman yang dari internal Kemdikbud ya. Kalau selama ini barangkali banyak orang menganggap mereka para birokrat itu bekerja atas dasar SOP. Teman-teman yang ada di Satgas GLS bisa saja pada awalnya seperti itu, tapi ketika bertemu dengan
dengan orang-orang yang gila menurut saya, orang-orang militan, Kan? akhirnya Ketularan, ya. akhirnya malah menjadi apa, pegiat literasi di tempat masing-masing. Jadi betul sekali yang disampaikan Mas Billy. Beberapa teman yang saya kenal baik di Direktorat SMP itu akhirnya juga membuka taman baca di rumahnya gitu, anak-anak kampung didatangkan, kemudian membacakan buku, sehingga apa yang kami tulis di panduan tentang reading aloud itu mereka lakukan juga, sehingga ada rasa apa ya, kepuasan diri bahwa oh ternyata saya ini bisa melakukan hal di luar SOP. Ada kepuasan yang tidak bisa dibayar itu dengan uang. Itu tuh yang menurut saya sangat luar biasa. Bu, jadi ini ya di lingkungannya Bu Tiwi dan Pak Billy saja ini ya semangatnya itu menjalar-jalar. Nah, ini saya juga percaya Bu Yusefa sama Mas Thomas dari tadi juga gini-gini aja tuh kayak kagum. Ini ketularan Bu Tiwi dan Pak Billy yang militan juga. Iya, betul. Enggak, saya juga yakin kayaknya baik Bu Yusefa, Mas Thomas, ataupun Mbak Oke juga, saya yakin semangat menularkan literasi itu pasti dirasakan ya di lingkungan sekitar gitu. Mau cerita? Gantian saya wawancara. Saya sesi berikutnya. Sesi Tapi memang Saya kalau menurut saya ngikutin Bu Yosefa ya di Facebooknya itu nggak jauh dari buku juga. Oh itu. iya, Facebook saya udah sepi loh sekarang. Saya bergeser ke sosmed sebelah, Pak. Ya, tapi memang satu hal yang perlu digarisbawahi kalau menurut saya ya, apapun yang kita lakukan itu kalau memang itu berawal dari passion dan juga prinsip walk the talk gitu ya. Itu menurut saya apapun yang dikerjakan itu akan mudah dan lebih bisa menjaga konsistensi dan apa ya, lebih sustainability-nya itu lebih kuat. Betul. Betul. Terus ini saya juga tadi mencatat bahwa Bu Tiwi dan Pak Billy bilang GLS itu milik semua gitu ya. Jadi memang tidak hanya tanggung jawab dari pemerintah atau dari Satgas GLS itu sendiri gitu, tapi ya semuanya gitu. Dan ya semangat dari Bu Tiwi dan Pak Billy serta teman-teman di GLS itu menjadi sangat penting untuk nular-nularin yang lainnya gitu. Oke, Wani izin. Wani Oh, izin gitu ya Bu ya. Kalau saya pengen izin di sini ya Bu, gimana Bu? Nggak pengen izin. Ya, saya pribadi senang sekali dan mendukung semuanya ini ya Bu, kegiatan-kegiatan literasi ini, karena bagi saya ya literasi yang baik dan kuat gitu akan menjadi salah satu kunci keberhasilan generasi bangsa. Bu ke tumben malam minggumu berat Bu. Banyak sekali. Berfaedah banget hari ini Bu kamu. Tapi betul kok, makanya kita di IERA juga berangkat dari keinginan untuk mendukung dan membantu pemerintah dan juga Satgas GLS Kemendikbud juga ya, mendukung Bu Tiwi dan Pak Billy juga untuk menggiatkan pembiasaan membaca, meskipun sebenarnya konsentrasi IERA masih saat ini masih di bahasa Inggris khususnya ya, karena memang berangkat dari sana, tapi makin kesini sih saya semakin bisa merasakan hand in hand IERA dan GLS itu lebih kuat ya, terutama karena memang kami memiliki Ibu Peri di IERA yang juga di GLS, yaitu Ibu Tiwi. Ya, betul Bu Yus. Ibu Peri, betul Pak Billy, luar biasa semangatnya. Bu Tiwi ini begitu bicara gitu tuh udah langsung, kalau saya tuh membayangkan belakang saya tuh api berkobar gitu. Kompor. Luar biasa. Gini Bu Yusefa, satu hal yang kita dorong juga supaya program GLS itu berjalan dengan masif adalah menciptakan atau membuat sebanyak mungkin buku-buku yang berisi praktik baik yang sudah dilaksanakan gitu ya. Kita sejak 2017-18 itu mengumpulkan guru-guru yang sudah menjalankan praktik baik literasi di sekolahnya untuk menuliskannya dan coba kita untuk menyebarluaskannya gitu. Karena
mungkin tipe orang Indonesia ya, ketika menjalankan sebuah kegiatan program itu perlu contoh dulu, gitu. Nah, Betul. tapi nggak masalah. Jadi contoh kita berikan dan kita dorong ya di buku-buku itu supaya coba untuk ditiru, dimodifikasi, dan coba ciptakan kreasi yang baru sesuai dengan budaya dan kondisi di sekolah masing-masing. Nah, kita juga dorong nih, IERA juga mungkin bisa juga dorong para instrukturnya atau guru-guru gitu yang sudah menjalankan akses reading untuk membuat buku praktik baik. Kita berbagi. Kalau tadi GLS kasih bocoran nih, IERA mau kasih bocoran nih Pak Billy ya. Boleh dong. Jadi memang saat ini sedang on proses, kami menuliskan praktik baik IR dari teman-teman IERA itu sendiri. Sekarang sudah masuk ke ini sih, lebih pengelompokan dari praktik-praktik baik itu, lalu akan mulai dituliskan. Nah, itu volume 1 ya. Volume 2 itu nanti guru-guru yang memang sudah melakukan IR di sekolah-sekolah. Kemarin kami juga cara menjaringnya dengan virtual talk, dengan meminta mereka untuk presentasi juga. Itu nanti volume 2 harapannya guru-guru yang akan sharing untuk praktik baik IR mereka di sekolah-sekolah. Begitu. Nah, Mas Billy, ini saya sekarang ngomong atas nama IERA. Wah. Silakan Ibu Peri. Jadi, menurut saya bedanya proyek menulis buku nanti ini, baik teman-teman IERA maupun teman-teman guru nanti, bukan hanya sekedar gerakan menulis buku sebanyak-banyaknya, habis dikumpulkan tulisannya, kemudian tanpa editing halus, langsung diterbitkan. Ini akan dikawal betul. Sama seperti yang kita lakukan di GLS, sehingga kumpulan tulisan yang masuk, diedit, direview, ya, jadi 3 R's itu akan harus dilakukan. Jadi insya Allah bukunya ini nanti bisa menjadi contoh lah untuk para guru yang lain. Gitu, Mas. Semoga sukses lancar bukunya. Iya. Tapi gini, ada satu problem juga ya di lapangan yang saya temui gitu ya. Ada kebingungan ketika sekarang kan banyak tuh kegiatan guru-guru membuat buku gitu kan. Tapi setelah itu cuma dicetak beberapa eksemplar gitu kan, karena untuk menunjukkan angka kredit gitu ya, menaikkan kredit. Terus mereka nggak tahu ngapain gitu ya. Saya pernah bertanya kepada ratusan guru sekolah mana yang sudah menerbitkan buku, baik itu dibikin oleh guru maupun kumpulan antologi tulisan siswa. Banyak yang angkat tangan. Terus ketika saya tanya, siapa yang sudah pernah membedah atau meluncurkannya? Tak satu pun angkat tangan. Jadi dalam konteks literasi menulis itu ya, itu masih memahamkan ujung dari literasi menulis adalah bikin buku, tapi tidak ada mendiskusikannya, kan repot. Jadi literasi itu nggak sekedar teks ya, tapi setelah mendiskusikannya, apakah itu buku ataupun film, nah itu udah terjadi proses literasi gitu. Nah, mudah-mudahan juga nanti selain melakukan penulisan dan penerbitan buku, mudah-mudahan gitu kan ya, nanti IERA juga meluncurkan, mendiskusikan gitu kan di berbagai kota. Apakah itu nanti secara daring atau secara ini ya, offline gitu ya, di berbagai tempat gitu ya. Amin. Wah, kita kasih tahu lah, mudah-mudahan kita bisa juga. Betul, nanti bisa sama-sama ya. Malah bisa menjadi bagian dari SLS itu nanti, Mas. Diskusi. Oh, bisa. Kan? Kalau ada yang bisa diluncurkan ya kita malah senang gitu ya. Luar biasa ya. Ini kalau diskusinya ini harusnya tuh ini loh, kayak camping bersama. Base camp gitu yang 3 hari 3 malam jadi sebentar lagi kita bikin api unggun ya. Bakar-bakar. Luar biasa. Ya ampun, benar-benar saya tuh seneng banget loh hari ini belajar banyak banget dari Pak Billy dan Bu Tiwi ini, luar biasa. Betul. Sama, kita juga belajar banyak dari teman-teman. Sama-sama ya, Bu, sama-sama belajar. Iya, betul sekali. Ya apa Mas Om? Iya betul. Mas jangan nangis loh, Mas. Enggak. Ini mau nangis karena waktu kita yang
terbatas. Kok Mas Tono sekali ngomong kok kayak gitu sih, ingin menyudahi pertemuan kita. Iya, ini loh, sakit loh buka tuh kalau disudahi. Tugas saya tuh kadang kayak gitu loh, Pak. Dapat yang Menyudahi. enak ya, Mas Tom, Merasa ya? bangga itu. Oh, apa ya buka? Lanjut Mas, lanjut. Ya, oke. Tapi sebelum kita pamitan, seperti biasa kita ada trivia questions. Wow. Oke. Oke, mohon Pak Billy dan Bu Tiwi bisa menjawab dengan cepat ya. Cepat ya. Oke. Siapa dulu, Pertanyaan Mas Thomas? Barengan. Oke, enggak, Iya, satu-satu Pak. aja, Pak. Satu-satu aja. Bu Tiwi, untuk Bu Tiwi. Iya. Oke. Apa buku favorit Bu Tiwi? Barusan selesai membaca Perahu Kertas. Perahu Kertas. Oke. Ini Dewi Lestari, saya happy Bu kalau Iya. baca punya Dewi Lestari. Bagus. Saya juga. Pak Billy? Saya juga. Pak Billy, buku favoritnya? Tagar MO, Rena Kasali. Oh iya. Itu udah selesai baca itu. Ini sekarang lagi baca bukunya MO kepanjangan apa Pak? Mobilization and Orchestra. Ah, so. Sekarang lagi baca itu buku Everybody Lies. Oh, aduh. Oh, Yang big data buku favorit yang sampai sekarang masih teringat itu justru bukunya Mitch Albom. Ya, Five Terus People David You May Morley. Imagine, Bu. ya. Saya pokoknya Any Pokoknya books Mitch Albom. from Any Mitch book. Albom itu pokoknya udah. Iya. Kalau Mas Sudah Thomas ada. apa ini buku favoritnya? Gantian Halo. ceritanya. Dengan Satu-satu. Pindah channel sebelah ya. Pindah channel Billy Antoro. Naik appointment loh. Enggak ya. Enggak ya. Pertanyaan kedua, Pak Billy. Di mana tempat favorit membaca Pak Billy? Di kamar sendiri. Sendiri Sama aja. tetangga, Pak. Tapi kalau mau jujur ya, tempat favorit saya adalah kereta. Karena kalau kereta saya biasanya perjalanan nih dari Tangerang ke Jakarta ke Bogor misalnya 3 jam, itu nggak ada yang ganggu saya. Saya mau berdiri, mau duduk, situ saya membaca gitu. Keren. Nggak ada gangguan anak, nggak ada gangguan teman gitu. Betul ya. Bu Tiwi, Saya nggak tahu aturan kalau sudah membaca, nggak ngeraskan gimana. Pokoknya kalau saya sudah capek dengan pekerjaan gitu, nggak tak reken pekerjaan, nggak tak reken HP, udah baca sampai habis. Meskipun harus mulai sampai jam 2 malam, nggak bisa berhenti. keren banget sih. Terima kasih. Lupa waktu Bu ya. Lupa waktu. Kalau udah ini jadi lupa waktu, benar. Terima kasih Bu Tiwi dan Pak Billy untuk waktunya di malam minggu ini. Saya tuh senang banget tuh ketemu Bu Tiwi sama Pak Billy karena hidup saya rasanya jadi lebih bermanfaat. Terus habis ngobrol ini kelar masih bermanfaat dan bermakna nggak Bu Uka? Oh, ya, tetap masih semangatnya tuh masih ini tersimpan gitu. Jadi ya ini pasti siapa juga Mas Thomas juga iya kan? Nanti habis ini Iya. pasti Ya jelas. Ya. Baiklah. Sekali lagi. Saturday ini bermanfaat banget dong. Oh iya. alhamdulillah. Terima kasih Bu. Amin amin. Kami makin kesini tuh sudah makin sedikit berdarah-darah dan jungkir balik Bu Tiwi. Hanya mengandalkan Google Doc ini ya kemarin Bu Uka akreditasi. Alhamdulillah udah keluar ya Bu ya Oh hasilnya. alhamdulillah selamat. Selamat, selamat. Kemarin Bu Uke akreditasi, Mas Thomas sibuk sekali syuting persiapan membantu ini tim Sanata Dharma untuk menyiapkan kuliah daring kan. Saya baru final summer kemarin jadi kami tuh rock and roll banget. Aduh. Tapi senang ya kalau bisa bermanfaat begitu. Ya. Sekali lagi Berikan terima kasih. pekerjaan untuk orang yang sibuk. Iya. Wah, itu betul. Betul Bu. Ya. Oke. Sekali lagi Mau terima nutup, Bu? kasih. Iya. Nggak jadi lagi ya. Puji SMA aja. Udah, saya mungkin Mas Thomas ke situ.
Kayak mute. Jawa banget ya. Mutung dong, Amin. mutung. Mutung. Ayo nggak boleh mutung loh. Ayo, udah Ya, wes, Mas, mendekati kayak hari gitu. H itu nggak boleh gampang mutung. Oke, sudah ya sekarang ya. Hari H-nya November loh, Pak. Ya sudah. Apa itu? Jadi penasaran saya nih, apa nih hari-harinya nih? Janur kuning melengkung, Pak Willy. Wow. Makanya nih kami mau ngetes nih setelah November itu apakah masih istiqomah di Saturday apa Benar enggak, ini sekali. kami mau tes nih. Tes pertamanya Mas Thomas. Ya. Mudah-mudahan ini ya lanjut terus ya. Amin. Itu kalau Mbak kita yang satu lagi gimana yang malmingannya? Mudah-mudahan juga. Oh iya, kita amin. Apa maksudnya? Mas Thomas sama siapa nih? Baru kasih tahu nih. Mas happy banget, Bang. Sakit. Aduh, mohon maaf. Nggak ada maksud. Ya, mungkin Pak Billy dan Bu Tiwi mungkin ketika menjalankan program-program GLS, siapa tahu di sepanjang perjalanan bertemu yang mungkin kira-kira cocok untuk Bu Uke ini, boleh loh ya. Mohon. Oh, iya. Saya selalu untuk Uga. Amin. Iya, Amin. Bu. Selalu. Ya, you're always in my mind. Oh, Bu Tiwi. Habis ini guyu-guyu dewe, Bu. Iya. Di depan laptop. Aku sudah ada di somebody's mind always. Ya. Oh. Tutup, Tinggal Mas, ada tutup. ucapan aja ya. Daripada Iya. nanti berlinang air mata, Mas, tutup. Oke, siap. Saya tutup ya, beneran saya tutup ini. Boleh ya? Iya, boleh. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Bu Tiwi dan Mbak Billy, dan tetap semangat dan sehat selalu. Sukses untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Terima Bye-bye. kasih. Bye. Bye. Tetap Bye-bye. semangat. Salam literasi. Salam Salam literasi. literasi. Salam literasi.